Baik, terima kasih Mbak Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wakihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa sama-sama bertemu di majelis ini, insya Allah sama-sama kita menguatkan azam semangat gitu ya untuk meningkatkan program pendidikan formal kita semua. Hari ini satu tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan urgensi program pasca sarjana untuk pengembangan SDM ekonomi dan filantropi syariah. Sungguhnya juga mencakup keuangan syariah, halal industri, bisnis syariah dan seterusnya tercakup di dalamnya ya. Eh, Selain nanti menjelaskan tentang program pasca yang kita kembangkan, eh, kita juga akan melihat ya dinamika yang terjadi di ekonomi global hari ini yang begitu dinamis luar biasa. Ketegangan geopolitik terjadi di berbagai wilayah yang kemudian membuat ekonomi semakin tertekan ditambah dengan Trump trade war yang luar biasa membuat ekonomi dunia makin goncang. Dan mungkin hari ini kalau Bapak Ibu melihat dampaknya langsung yang kita rasakan adalah pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama kita di 4,87 ya. Saya sudah diomong BPS. Itu situasi yang eh, mengkhawatirkan karena kuartal pertama itu sudah masuk bulan Ramadan. Seharusnya biasanya secara historis kondisi ekonomi jauh lebih baik. Dan mungkin kita lihat bahwa ini adalah situasi pasca pandemi pertama di mana pertumbuhan di bawah 5% ya. Nah, ini menggambarkan bahwa tantangan di sektor ekonomi kita luar biasa. Dari sebelumnya kita juga melihat terkait PHK dan seterusnya juga banyak, tapi juga dinamika di geopolitik ekonomi juga menunjukkan tantangan yang luar biasa dengan Trump trade war dan ketegangan geopolitik. Ya, ditambah lagi selain di wilayah Eropa Timur juga kemudian Timur Tengah, belakangan juga konflik eh, Pakistan dengan India juga semakin meningkat selain ketegangan di Laut Cina Selatan. Jadi memang dunia sedang luar biasa gonjang-ganjing dan ekonominya juga tegang dan beberapa sudah melihat ini dampak lanjutannya adalah resesi ya. Resesi global yang mungkin dikhawatirkan itu suasananya akan seperti tahun 1930-an yang tentu akan berdampak pada kondisi ekonomi global secara keseluruhan dan nanti berdampak ke Indonesia ya. Ini yang mungkin kita hadapi dan mungkin dampaknya di kuartal pertama ini sudah terasa. Ini yang masih hangat saya kira isu tarif Trump yang masih sangat ramai ya. Dan kalau ini terus berlanjut khusus untuk Indonesia karena Amerika adalah mitra dagang terbesar kedua, ini juga akan berdampak signifikan pada industri-industri padat karya kita dan tentu dikhawatirkan kalau demandnya turun nanti berdampak pada utilisasi dari manufaktur kita dan eh, lanjutannya adalah isu PHK ya, ini yang juga tidak mudah dan dan cukup berat. Hal ini juga dinamika geopolitik, eh, eh, bagaimana kompetisi negara-negara besar untuk membangun hegemoni globalnya juga semakin terlihat semakin eh, menguat ya, dan inilah yang membuat ketegangan ekonomi politik semakin berat ya. Kompetisi BRIC dan G7, tapi di sisi lain juga G7 juga tidak solid juga ketika Amerika membuat tarif untuk sekutu-sekutunya juga membuat dinamikanya jadi berubah signifikan juga ya. Ini aliansi-aliansi dan dinamika di geopolitik sebagai gambaran besar bahwa isu ekonomi menjadi luar biasa penting untuk dipahami, didalami sehingga kita bisa membaca situasi dan perkembangan yang ada ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sisi lain secara khusus kita juga melihat perkembangan ekonomi syariah eh, di Indonesia ini juga cukup eh, sangat dinamis ya kalau kita perhatikan.
perhatikan di Indonesia perkembangannya terutama dalam 20 tahun terakhir ya, kita melihat beberapa undang-undang bisa dilahirkan setelah perjuangan panjang ya. Eh, Kemudian berbagai sektor juga mulai tumbuh meski belum ideal, belum seperti yang banyak diharapkan, tetapi setidaknya pada berbagai sektor itu tumbuh dengan bagus. Peran otoritas baik Bank Indonesia, OJK, kementerian terkait, BWI, Badan Amil Zakat, BPKH, Kementerian Keuangan, Badan Jaminan Produk Halal dan seterusnya, juga perkembangan keuangan perbankan, pasar modal syariah, pegadaian syariah juga tumbuh luar biasa ya. Dan ini tentu membutuhkan penguatan di aspek sumber daya manusia dalam hal ini terutama untuk membentuk eh, sumber daya yang ahli ya. Levelnya tentu yang lebih jauh, lebih advance adalah membentuk SDM yang ahli, bukan hanya di level basic ya penguasaan keilmuannya. Maka tentu untuk membentuk SDM yang ahli ini level pendidikan tingkat lanjut lah yang dibutuhkan ya di level pasca tentu menjadi sangat penting. Nah, demikian juga kita lihat perkembangan-perkembangan di industri halal ya secara keseluruhan tumbuh luar biasa di global maupun isu di Indonesia bahkan mendapatkan sorotan dari Amerika kemarin juga isu tentang makanan minuman halal, farmasi kosmetik, modest fashion, pariwisata ramah muslim, kemudian media dan rekreasi halal juga tumbuh luar biasa dan secara market semakin besar dan tentu ini membutuhkan dukungan SDM dalam pengembangannya tentu SDM yang punya keahlian yang memadai untuk pengembangan itu dalam jangka panjang sehingga bisa terus tumbuh dan bermanfaat ya. Demikian di keuangan komersial syariah tadi pertumbuhannya luar biasa, pasar modal kita juga baik di aspek sukuk, saham syariah juga ramai, di pegadaian syariah, isu tentang bank emas juga sedang ramai-ramainya. Di sisi lain juga di lembaga keuangan sosial syariah juga sangat dinamis dengan banyaknya lembaga wakaf, lembaga zakat, filantropi, filantropi yang begitu eh, besar ya tantangannya tentu untuk pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan instrumen-instrumen syariah ini untuk bisa memberikan dampak ya kepada masyarakat dalam konteks pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, terutama di lapisan masyarakat paling bawah, kaum duafa dan kelompok mustadafin ya, yang mustahik ya, yang ini perlu diberdayakan ya, dikembangkan instrumen-instrumen yang harapannya bisa semakin menarik dan bisa menggalang dana dan kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tentu ini membutuhkan penguatan di aspek SDM kelembagaannya, inovasi SDM yang mau membangun inovasi institusi maupun produk-produk dan sistem teknologi dan seterusnya ya. Jadi ini tantangan yang juga besar. Ini juga masih jadi tantangan besar ya. Hari-hari ini kita lihat penurunan daya beli menjadi isu yang besar dan kelas menengah kita yang turun. Nah, ini di isu di domestik kita. Di sisi lain pemerintah ingin pertumbuhan lebih tinggi tapi ternyata kuartal pertama ini pertumbuhannya di bawah 5%. Ini jadi tentu akan jauh lebih menantang nanti. Eh, di sisi lain pemerintah juga punya agenda untuk pembangunan kawasan di berbagai wilayah ya dari Sumatera sampai Papua yang tentu ini akan memberikan banyak opportunity, peluang-peluang yang bagus dalam konteks pengembangan ekonomi yang bisa dilihat dicermati kalau kita mendalami isu ekonomi ya, termasuk pengembangan destinasi wisata dan juga program strategis nasional terkait dengan kawasan industri misalnya juga ini hal yang penting yang akan memberikan ruang banyak sesungguhnya termasuk arah pembangunan secara sektoral ya yang direncanakan oleh pemerintah dalam arah 5 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam berbagai dinamika perkembangan di global terkait ekonomi syariah dan juga secara tantangan di domestik yang demikian luar biasa, maka eh, membentuk, membangun SDM yang memahami ekonomi
secara keseluruhan dan khususnya nanti terkait ekonomi syariah, keuangan syariah, bisnis syariah, filantropi syariah tentu menjadi penting karena isu ekonomi hari-hari ini adalah Apa? isu yang sangat krusial, sangat penting bagi semua orang saya kira, sehingga Sama. penting untuk memahami ini sehingga kita bisa melihat opportunity, peluang-peluangnya dan juga Cuma bisa bisa melihat tantangan yang dihadapi ya. Jadi kita tidak hanya menjadi korban, tapi kita bisa bisa melihat peluang-peluang yang ada ya. Nah, dalam berbagai dinamika itulah STCB, alhamdulillah STCB sudah berusia 27 tahun ya. Dari berdirinya 98 memang kita fokus di ekonomi syariah. Kami sebelumnya mengembangkan di program S1 eh, termasuk pioner ya untuk ekonomi syariah sebelum dulu diizinkan oleh pemerintah. Kita sudah merintis itu dan dengan alumni sekarang lebih dari 2.500 alumni, eh, kampus di area ada kampus di Depok ya, di daerah Sawangan Bojongsari dengan area 1,6 hektar dan dengan mahasiswa hampir sekitar 1.000 mahasiswa yang sebagiannya juga ada yang berasrama ya. Jadi di kawasan itu kami mencoba mengembangkan program terkait dengan syariah. Prodi S1-nya ada akuntansi syariah, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, dan hukum ekonomi syariah ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek juga di seluruh media sosial dan website kami ya untuk melihat track record dari SEBI dan alhamdulillah di 2024 setelah menunggu hampir 2 tahun lebih perizinan, izin untuk program ini diberikan oleh pemerintah. Kami membuka program untuk S2, jadi Magister Ekonomi nanti gelarnya. Dan program ini kemudian kami desain agar memberikan manfaat yang jauh lebih luas kepada masyarakat yang ingin meningkatkan kapasitas pendidikannya di level yang jauh lebih tinggi, di level pasca, dengan program yang menarik, program yang memudahkan ya, dan kita buat programnya simpel sehingga lebih banyak orang yang kemudian bisa mendalami ekonomi syariah dan kemudian ke depan bisa menjadi expert-expert, menjadi ahli dan menjadi rujukan bagi masyarakat untuk pengembangan dan dakwah ekonomi syariah lebih luas lagi, termasuk pengembangan profesinya ya. Nah, program yang kami kembangkan ini bersama didukung oleh teman-teman juga untuk pengembangannya, termasuk dengan Wakaf Mulia ini adalah kita desain program S2 ini dengan waktu yang simple, 1,5 tahun atau 3 semester. Kemudian sistem perkuliahannya blended learning, hybrid class. Bagi teman-teman yang dekat kampus bisa join kelas di kampus nanti, kemudian yang jauh bisa join online. Jadi dimungkinkan dengan blended learning, hybrid class itu teman-teman yang jauh itu bisa join secara online untuk mengikuti perkuliahan karena didukung oleh learning management system. Jadi nanti ada recording perkuliahan, materi bisa dimasukkan dalam sistem dan setiap waktu Bapak Ibu bisa mempelajari ulang materi pembelajaran dalam sistem ya dan teman-teman juga di grouping dalam digital kelasnya juga ya. Nah, biaya kuliah juga terjangkau 7,5 juta 1 semester bisa diangsur bulanan. Kemudian yang juga kita desain ini memudahkan nanti ke depan harapannya tidak mempersulit untuk banyak orang bisa melanjutkan di pasca adalah pilihan tugas akhirnya ada tesis dan non tesis ya. Jadi karena biasanya tesis itu cukup berat bagi kebanyakan teman-teman yang sudah jadi profesional kan, target pekerjaan dan sebagainya sudah sibuk sekali gitu ya. Sehingga banyak yang kalau ngambil S2 itu nggak selesai-selesai karena wajib tesis. Jadi kita membuka ruang adanya eh, jalur non tesis, ada membuat makalah studi mandiri atau kalau Bapak Ibu yang punya publikasi ilmiah itu bisa nanti menggantikan tesis ya. Nah ini desainnya nanti kita bisa berdalam dan diskusi. Nah ini semua program ini desain demikian bagian dari keterpanggilan ya agar eh, kita bisa meningkatkan kapasitas SDM bangsa kita yang kalau kita lihat dari data ternyata
yang menikmati program Pasca di Indonesia itu sangat kecil ya, hanya 0,33%, nggak sampai 1%, nggak sampai 1 juta orang. Sehingga daya saing kita dengan negara-negara kawasan eh, jauh tertinggal di bawah karena yang punya pendidikan di level pasca secara formal itu rendah sekali. Jadi ini tantangan kita eh, sebagai sebuah bangsa, sehingga program pasca ini didesain menarik dan harapannya bisa membantu ya banyak banyak teman-teman yang ingin melanjutkan di level pasca dengan berbagai constraint yang dihadapi ya tentu gitu ya. Tapi ini harapannya bisa memudahkan gitu ya. Nah, tentu dengan eh, Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan program pasca sarjana, nanti harapannya bisa melanjutkan di S3-nya dan seterusnya gitu ya. Lebih cepat deh nanti kalau mau mendalami keilmuannya lebih jauh lagi, dan paling tidak dengan pendidikan formal yang lebih tinggi, Bapak Ibu semua menjadi elit-elit terdidik di Republik ini dan menjadi warisan kebanggaan bagi keluarganya ya, karena telah meletakkan fondasi bagi generasi berikutnya, bahwa telah memberikan teladan untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Tentu bukan hanya aspek formal pendidikannya, tapi paling yang kita berharapkan tentu terutama adalah ilmunya juga memang tinggi gitu ya. Nah, ini saya kira penting. Dan alhamdulillah ini adalah program yang kita buka di semester semester sebelumnya kemarin, dan alhamdulillah luar biasa peminatnya sangat banyak. Eh, Dalam proses berjalan ini kita mengembangkan juga konsentrasi-konsentrasi studi yang menarik ya di program Magister Ekonomi gelarnya nanti, Bapak Ibu kalau bisa menyelesaikan studinya nanti. Ini kita mengembangkan selain keuangan perbankan syariah di konsentrasi, juga ada filantropi syariah, ada eh, kepatuhan syariah, fikih muamalah kontemporer, ada akuntansi tata kelola syariah, industri halal, bisnis syariah, dan ekonomi bangunan dan kebijakan publik. Alhamdulillah 6 konsentrasi ini semuanya ada peminatnya. Jadi kelas yang berjalan ini cukup padat dan semuanya berjalan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga akan sulit menemukan konsentrasi-konsentrasi tertentu terkait ekonomi syariah ini di kampus yang lain ya. Saya kira kebanyakan hanya membuka misalnya keuangan perbankan syariah gitu ya. Eh, jadi yang konsentrasi-konsentrasi lebih khusus ini biasanya jarang dikembangkan karena khawatir peminatnya nggak banyak gitu ya biasanya, eh, kampus gitu ya. Untuk membuka satu konsentrasi memang membutuhkan effort yang luar biasa. Ini jadi eh, durasi perkuliahan tadi 1,5 tahun, 3 semester. Tadi SKS-nya total 39 SKS, dan Bapak Ibu ini hanya sepertiga, mungkin kurang dari waktu Bapak Ibu menempuh S1. Jadi S2 itu memang lebih concise, dan tentu peningkatan ininya jadi lebih tinggi ya. Jadi antara pengorbanan dan benefitnya tentu Bapak Ibu setelah menjadi master, magister gitu ya, secara level pendidikan tentu mendapatkan value yang lebih ya, baik dalam konteks strata sosial maupun eh, persepsi publik, dan lebih jauh untuk kita harapkan aspek keilmuannya juga jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, biayanya tadi 7,5 juta dalam 1 semester. Nah, ini desain perkuliahan selama 3 semester tersebut. Jadi kita bagi 15 SKS, 15 SKS di semester 2, kemudian semester 3-nya 9 SKS, 6 SKS tesis, tapi tesis ini bisa kita ganti dengan studi mandiri, membuat makalah, paper, dan mengambil tambahan mata kuliah. Jadi ini yang lebih simpel, harapannya dengan begitu bisa semua mahasiswa bisa selesai tepat waktu ya. Dan 5 mata kuliah semester 1 2 ini nanti 2 mata kuliah di hari Jumat biasanya, dan 3 mata kuliah di hari Sabtu, agar Bapak Ibu yang aktif bekerja tidak terlalu terganggu juga. Jadi nanti yang hari Jumat itu biasanya mulai jam 4 sore sampai malam, dan kemudian hari Sabtu ya. Nah, ini jadi nanti kita buat simpel demikian, mata kuliahnya juga kita ratakan 3 SKS, 3 SKS, tidak kita pecah dua dan sebagainya gitu yang lebih rumit. Jadi ini kita buat simpel.
Nah, nanti juga tadi bahwa dalam model pembelajarannya difokuskan di hari Jumat dan Sabtu, nanti juga ada eh, kombinasi antara live session dan pembelajaran mandiri melalui LMS. Jadi harapannya dengan begitu Bapak Ibu juga tidak sangat padat kuliah live session terus gitu ya. Tapi ada sesi pertemuan yang Bapak Ibu bisa mempelajari secara mandiri, recording maupun material perkuliahan yang diberikan oleh dosen. Nah, ini yang kita kembangkan juga. Jadi dengan begitu pembelajarannya jauh lebih fleksibel. Dengan hybrid kelas ini, Bapak Ibu yang jauh dari kampus bisa juga bisa mengikuti secara live session melalui Zoom nanti. Nah, kemudian teman-teman yang dekat dengan hybrid class bisa join di kelas ya. Ya, ini beberapa testimoni teman-teman yang sudah mengikuti program ini. Alhamdulillah kesannya sangat bagus dan beliau-beliau ini sangat sibuk tentu, dan ada yang sudah S2 mengambil lagi, bahkan kemarin di yang angkatan eh, semester genap yang kita mulai bulan Maret kemarin ada yang sudah S3 mengambil lagi di S2 ini karena beliau sebelumnya mengambil di tafsir ingin mendalami ekonomi syariah ya. Ini nah, teman-teman yang di direktur filantropi juga banyak yang join, alhamdulillah. Di KAP, kantor keuangan publik banyak yang juga sudah senior, tapi semangat belajarnya luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah lama nggak kepikiran kuliah lagi, dengan program yang memudahkan ini insya Allah semoga jadi tertarik lagi untuk bisa mendalaminya. Nah, kemudian biaya kuliahnya juga terjangkau tadi, pendaftaran 700.000 dan kemudian UKT 7,5 juta, diangsur bulanan. Di luar biaya ini hanya ada tambahan yaitu biaya sidang tugas akhir karena memang ini sudah mau selesai dan ada sidang jadi harus mengundang penguji ya, itu 2 juta, dan biaya wisuda 3 juta nanti harapannya wisuda nanti offline semua, jadi kita berkumpul merayakan kelulusan semuanya yang sudah selesai gitu ya. Nanti persyaratan pendaftaran juga simpel, tidak banyak yang dilampirkan juga. Yang terpenting data S1 Bapak Ibu, ijazah, transkripnya aman, DDP didiktinya aman karena program ini karena formal dan semua data harus dimasukkan ke PD Dikti ya, yang dikembangkan oleh pemerintah tentu, karena untuk kebijakannya sekarang seluruh proses pendidikan kan harus kita laporkan ke PD Dikti, dan penomoran ijazah itu sekarang juga tersentralisasi di pemerintah, di Dikti. Jadi datanya memang harus aman semua, maka data S1 Bapak Ibu akan kami cek ya nanti, eh, apakah di Diktinya sudah aman semua gitu. Nah, ini secara umum. Nanti untuk teknisnya bisa konsultasi dengan teman-teman di admin ya, nanti akan dibantu. Yang penting kalau ada pertanyaan yang teknis sekali dan sebagainya nanti bisa didiskusikan. Nah, ini juga referensi-referensi yang luar biasa perkembangannya Bapak Ibu mungkin yang belum melihat di area ekonomi syariah ini, perkembangan terkait ekonomi syariah, filantropi, keuangan syariah, perbankan, kebijakan ekonomi bangunan dan seterusnya itu luar biasa perkembangannya. Nah, ini referensi-referensi banyak yang terbaru yang dikembangkan sangat kredibel, serius secara akademik. Ini yang kita jadikan referensi untuk membangun berbagai konsentrasi di program ini yang kita kembangkan ya, termasuk di industri halal bisnis syariah itu perkembangan literaturnya juga luar biasa sehingga kita berani mengembangkan konsentrasi ini ya. Jadi karena konferensi-konferensi internasionalnya juga sangat banyak, jadi sangat sayang kalau kita nggak kembangkan ini jadi menjadi sumber untuk membangun basis keilmuan ya. Ini di Islam Banking, Microfinance, Islam Microfinance juga perkembangannya juga sangat banyak. Di akuntansi dan governance, tata kelola juga perkembangan literaturnya sangat luar biasa. Jadi sangat memadai untuk kita kita bisa mendalami area-area terkait dengan ekonomi syariah, termasuk mungkin yang sangat ramai juga isu fikih muamalah kontemporer ya, baik di bisnis, di zakat wakaf maupun terkait dengan eh, apa eh, keuangan syariah, perbankan syariah, bisnis syariah, isu-isu fikih muamalah kontemporer sangat
dinamis dan kita bersyukur salah satu pengajar kita, Dr. Oni Saron ini karyanya sangat banyak. Beliau anggota BPH juga di Dewan Syariah Nasional. Jadi dan beliau alhamdulillah mengajar ya full di kelas pasca ini. Jadi Bapak Ibu akan bertemu dan bisa dibimbing oleh beliau ya. Dan dengan begitu insya Allah syaratnya akan sangat baik karena beliau S1 sampai S3-nya di Al-Azhar Kairo di fikih perbandingan mazhab dan mendalami bidang ini sejak dari hari ke hari karena beliau juga anggota dari DPS Dewan Pengawas Syariahnya Bank Syariah Indonesia BSI ya. Nah, ini di ekonomi pembangunan kebijakan publik juga kita ada Dr. Ali Sakti yang senior ekonomis di Bank Indonesia yang karyanya di bidang ekonomi moneter, ekonomi eh, terkait dengan eh, keuangan syariah, keuangan publik itu banyak karya beliau ya, saya kira. Dan beliau juga mengampu mata kuliah yang berjalan. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai pengantar, Bapak Ibu, untuk terkait dengan tadi berbagai latar belakang ya dari program ini dan urgensi kenapa kita perlu menempuh pasca dan penjelasan terkait dengan program pasca sarjana terkait ekonomi syariah yang kita kembangkan eh, hari-hari ini ke depan dan semoga Bapak Ibu semakin eh, semakin kuat lah ya azamnya untuk melanjutkan studi pasca ya di bidang ekonomi syariah ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Erna. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Ajis Kucistiawan atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang bertanya, dipersilakan bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat room. Dan pastikan untuk mengisi presensi dengan format yang telah saya kirimkan di chat room. Insya Allah materi akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing. Silakan Bapak Ibu jika yang bertanya dipersilakan. Silakan Bapak Triwinarto. Oh, Mbak, maaf sedikit. Saya tadi agak terlambat menyimak ya. Ini untuk perkuliahannya setiap apa ya Mbak waktunya Mbak harinya Mbak ya? Satu. Mohon maaf tadi agak sedikit terlewat karena ada tamu. Iya Pak Oh terima iya, kasih Pak. Ajis ya. Terima kasih Pak. Jadi sesuai tadi yang sempat kami jelaskan, kami ulang sedikit ya Pak ya, karena Bapak tadi Iya, agak iya. aneh. Alhamdulillah. Jadi, Iya. Makasih jadi Prof. waktu kuliah itu desain kita kan untuk muatan pasca ini 39 SKS Pak. Jadi nanti semester 1, semester 2-nya 15 SKS, 15 SKS, semester 3-nya 9 SKS. Jadi kalau tesis 6 SKS, kalau kita juga membuka ruang tadi non tesis, jadi nanti menambah mata kuliah dan membuat paper itu jadi 3 SKS, 3 SKS. Nah, kerangkanya karena yang cukup padat semester 1, semester 2 itu 15 SKS atau 5 mata kuliah ya Pak ya. Jadi dengan begitu kita bagi yang memungkinkan karena banyak teman-teman yang join di program ini biasanya sudah weekdays itu kan harus kerja gitu ya. Jadi kita desain perkuliahannya di Jumat dan Sabtu, Pak. Jumat itu 2 mata kuliah dan kemudian hari Sabtu 3 mata kuliah. Ya, Jumat itu mulai jam 4 sore biasanya, Pak, sampai malam. Kemudian nanti hari Sabtu itu dari pagi sampai sore biasanya gitu. Jadi 3 mata kuliah. Jadi dengan begitu harapannya eh, Bapak Ibu tetap bisa konsentrasi di pekerjaannya juga ya. Nah, demikian. Dan dalam konteks pertemuan juga kita desainnya tidak full setiap pekan itu live session, Pak. Jadi ada eh, kita biasanya selang-seling nanti ada di pertemuan genap ini ada asinkron. Meski nanti ada dosen yang kadang-kadang menukar waktu. Jadi ada waktu untuk belajar mandiri yang tidak live. Ya, nanti di asinkron ini Bapak Ibu karena memiliki akun di LMS, jadi dosen nanti mengupload material di di
di LMS itu dan Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Dan kemudian kita juga menerapkan karena di era digital ini kan pembelajaran harus lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kadang-kadang kan ingin mengulang pembelajaran lagi di waktu luangnya gitu ya. Nah, kita biasanya record juga Pak. Jadi ketika live session bersama dosen itu nanti ada recording Zoom-nya, recordingnya itu kita masukkan di LMS juga yang setiap akun mahasiswa mendapatkan aksesnya sehingga nanti kalau kalau misalnya ingin mengulang lagi itu bisa bisa diakses setiap waktu lagi ketika waktu kosong atau bahkan kan kadang-kadang pas hari Sabtu juga padat ya banyak tiba-tiba tugas kantor ada raker misalnya ada workshop gitu kan tiba-tiba harus meninggalkan kuliah kan nah Iya, tapi kita kita menerapkannya karena tadi era digital itu dan ada recordingnya jadi Bapak Ibu yang yang tidak bisa hadir nanti konfirmasi ke ketua kelas atau ke tim admin disampaikan kalau berhalangan hadir nanti kemudian ya, akan diberikan recording perkuliahan tadi materialnya untuk dipelajari mandiri di waktu yang lain dan itu pun diakui sebagai tetap sebagai kehadiran karena nanti Bapak Ibu akan memberikan tanda telah menyelesaikan pembelajaran itu dari recording yang berjalan meski mungkin pas waktu live sessionnya nggak langsung ketemu dosen tapi recording penjelasan dosennya kan tetap dapat gitu. Jadi kami mengembangkan di era digital ini agar pembelajarannya juga lebih fleksibel dan karena kadang-kadang ada banyak interupsi gitu ya dalam aktivitas kita itu dengan berbagai kesibukan itu jadi kita mungkinkan adanya eh, eh, untuk mempelajari ulang itu juga bisa diakui sebagai kehadiran. Nah, demikian Pak. iya. Demikian gambarannya. Ini menarik sebenarnya Prof ya. Saya sebenarnya juga sedang kuliah di Pasca juga, tapi di Semarang Prof ya. Tapi ini menarik juga, memungkinkan kan bisa ini. Masya Baik, Allah. terima kasih Prof. Sedang mengambil apa Pak? Saya PAI Prof di UIN Semarang. Oh di PAI ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya. Ini ini juga ada beberapa teman-teman yang sebelumnya S1-nya di pendidikan, S2-nya di pendidikan, ingin belajar ekonomi syariah juga Pak. Ya, Ini ada jadi kita Bu filantropi Fatimah juga. ya. Beliau Iya Prof. beliau pendiri founder SDIT itu, beliau punya SDIT, kemudian ingin mendalami sama Iya, SMP itu ya, Bang, ya ingin mendalami ekonomi syariah. Karena isu iya, ekonomi syariah saya kira hari-hari ini dan ke depan menjadi isu yang sangat ramai karena memang masalah-masalah keseharian kita kan isu ekonomi. iya, iya, iya. Terima kasih Prof. Sama-sama Pak Tri, terima kasih. Sukses, semoga lancar tesisnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Triwinata atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Prof. Aziz atas jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain, jika ingin bertanya dipersilakan, bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat Zoom. Dan pastikan untuk mengisi presensi dan format yang telah saya kirimkan di chat Zoom. Insya Allah materi akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik kuliah Magister di Magister Ekonomi di STSIP, silakan untuk mengklik link daftar yang telah saya kirimkan di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu, jika ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan Pak Ini Kiswanto. Ya, silakan Bapak. ya sedikit bertanya Prof terkait dengan kita kan sedang bekerja juga ya. Kebetulan saya diamanahkan di operasi syariah, jadi eh, baru buka ya sebenarnya. Yang saya tanyakan tugas-tugasnya kira-kira gimana Prof? Eh, Teman juga lagi banyak yang ambil kuliah S2. Ternyata tugasnya banyak juga. Apakah sama juga nih di sini tugasnya banyak atau dan untuk eh, penilaiannya itu seperti apa, Prof? Iya Pak Gis, betul bahwa memang kadang-kadang mindset di program pasca itu majoritinya kan memang kebanyakan menganggap bahwa mahasiswa yang
ambil S2 itu ya hanya kuliah aja, nggak ada nggak ada eh, pekerjaannya sedang off lah gitu ya, harus cuti gitu kan. Nah, tapi kan itu dalam konteks realitasnya kan sebenarnya tidak sepenuhnya tepat ya, karena banyak teman-teman yang sebenarnya ingin ingin paralel begitu. Jadi, nah kita mencoba mendalami berbagai situasi yang dihadapi oleh teman-teman yang ingin tetap mengembangkan karir, tapi juga ingin mengembangkan diri dalam konteks pembelajaran gitu ya, tapi tetap bisa balance gitu. Nah, kami mencoba ya memberikan eh, arahan ya selaku pengelola itu kepada Bapak Ibu dosen biasanya agar memperhatikan juga eh, kesibukan dari teman-teman, karena kami sampaikan bahwa ini adalah program kelas eksekutif yang pesertanya ini orang yang punya target pekerjaan gitu setiap hari gitu ya. Terus kemudian juga di rumah juga kegiatan sosialnya bisa jadi banyak, urusan keluarga juga banyak gitu. Jadi ini harus kita pahami, dan bagi kami bahwa eh, sudah ada minat untuk mendalami ekonomi syariah itu sudah satu hal yang luar biasa, dan ini kan jangan sampai kemudian kita tutup, kita persulit ya. Jadi prinsipnya kerangkanya begitu Pak. Jadi saya saya termasuk yang selalu mengarahkan ke Bapak Ibu dosen bahwa teman-teman sudah mau belajar gitu ya. Ekonomi syariah ini sebuah kesempatan buat kita untuk kemudian sharing berbagi ilmu di area ini sudah cukup bagus gitu. Jadi ya tugas-tugas ya harus memperhatikan itu. Jadi biasanya mungkin nggak seberat kalau eh, di mindset mungkin di beberapa kampus kadang-kadang dianggap ya S2 ya harus S2 gitu. Jadi seolah-olah yang lainnya nggak ada kerjaan yang lain Pak. Jadi tugasnya akhirnya berat-berat ya. Alhamdulillah sih dalam proses berjalan ini banyak teman-teman yang enjoy ya. Jadi yang memang tadi beberapa teman-teman yang sibuk itu ya masih bisa mengikuti Pak. Jadi saya selalu berpesan ke teman-teman dosen untuk memperhatikan aspek itu. Ya, memang ada beberapa dosen yang ngasih kuis, ngasih apa ya, itu masih simple ya. Dan dalam konteks misalnya penilaian itu biasanya yang diutamakan yang penting sih nanti di UTS UAS-nya dikerjakan Pak gitu. Dan biasanya kan kalau soal nilai itu kan soal toleransi dari dosen ke mahasiswa ya. Jadi kalau dosennya baik biasanya nilai toleransinya tinggi gitu ya. Dan insya Allah di revisi dosennya baik-baik, karena banyak banyak teman-teman yang ingin mendalami ekonomi syariah aja sudah kebahagiaan buat buat kita lah gitu ya. Kayaknya kira-kira begitu Pak. Yang penting kalau ada tugas ya semampunya dikerjakan, dan kan ada forumnya, karena yang ini yang menarik di era digital itu eh, karena teman-teman itu juga komunikasi dengan grup kelasnya itu berjalan tuh biasanya diskusinya bisa setiap hari ya. Mungkin beda dengan generasi saya waktu ngambil S2 S3-nya kan offline gitu. Jadi kalau diskusi mata kuliah macam-macam itu kan hanya di ruang kelas, Pak. Nah, kalau sekarang itu setiap waktu bisa diskusi, Pak gitu. Jadi bisa nanya-nanya ke teman yang lain, bisa sharing, saling nguatin gitu. Nah, itu saya pantau. Kebetulan saya memantau semua grup konsentrasi, dan alhamdulillah sih sampai hari-hari terakhir ini ada yang kan sudah ada yang masuk semester 2 dan sebagainya, itu ya relatively enjoy lah Pak gitu. Jadi bebannya masih relatively normal lah. Saya kira nggak mungkin nggak seberat saya waktu ngambil di S2 yang ya dulu gitu ya. Makalahnya panjang-panjang gitu dan sebagainya, semuanya bikin paper yang ketat gitu ya. Kira-kira demikian Pak. Makanya komentar Ya, teman-teman ini yang mereka juga sibuk Pak ini kan. Jadi mereka CEO di satu ini, ada yang direktur lembaga, tapi mereka bisa mengikuti dan menikmati perjalanannya gitu. Karena bisa komunikasi dengan dosen. Kalau ada yang berat ya nanti kan teman-teman di kelas biasanya kan sama-sama Pak, situasinya sama-sama punya target kerjaan gitu. Itu bisa komplain nanti bareng-bareng, nego, kemudian nego sama dosen gitu. Bisa dimungkinkan itu gitu ya. Kalau ada yang berat ya. Tapi ya dosen secara umum sudah kita berikan framework itu bahwa bahwa ini teman-teman eh, sudah banyak yang bekerja, sibuk, targetnya kantornya luar biasa, jadi harus kita maklumi juga. Jadi mereka bisa belajar aja udah bagus gitu. Kira-kira demikian Pak ya. iya, makasih Prof. Bis ya. Satu lagi yang mau nanya Prof. Di situ kan ada Sila. diskon ya terkait dengan alumni. Mm-mm. Nah, kalau yang alumni itu istri saya gimana untuk Prof? Ada diskon nggak? Eh,
Ya, bisa diatur situ. Nanti bisa dikomunikasikan ke tim admin ya. Pak, istrinya Pak Kes alumni ya. TB tahun berapa? 2010. Bisa bisa diatur lah itu. Keluarga alumni berarti. Iya, tadi pas ngeliat ternyata eh, Prof itu dosen pembimbing istri saya Oh gitu. tahun Nama istrinya siapa 2010. Pak? Namanya Tarsia. Oh iya iya iya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah gak jauh-jauh ternyata. Ya Iya, bisa Pak, bisa bisa nanti dikomunikasikan aja. oke. Nanti. Heeh, heeh. Baik. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Domisili di mana Pak? Saya di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur ya ya. Kebetulan saya juga Ya, siap ngajak siap. teman saya nih kuliah juga di sini, masuk juga Mas Hamam. Oh iya iya iya. Insya Allah. Alhamdulillah. Amin amin. Masya Allah. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bapak Kriswanto atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Prof. Aziz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Nur Effendi. Izin bertanya, Prof. Yang Iya. pertama, apakah alumni SEPI ada mendapatkan diskon untuk S2-nya? Dan nomor dua, kalau ada pasangan suami istri yang akan mengikuti S2, apakah ada keringanan biaya? Sepertinya ini yang mereferensikan Pak Kiswanto ini. Iya iya. Ya, untuk alumni memang ada program ya. Jadi program karena ada tanggung jawab dari kampus itu untuk alumni untuk meningkatkan kapasitas alumni dalam jangka panjang ya. Jadi memang ada program khusus ya. Nanti bisa diperjelas dengan teman-teman di admin ya. Tapi untuk alumni jelas ada ya. Nah, untuk emang yang pasangan ini saya kira juga hal yang bagus ya. Mungkin eh, harusnya juga dimungkinkan ya. Tapi nanti saya akan coba diskusikan dengan teman-teman karena ini case baru, eh, apa kondisi baru ya. Sebelumnya belum ada yang nanya ini gitu ya. Jadi, eh, tapi pengalaman di beberapa institusi sih biasanya kalau berdua dalam satu keluarga itu kan bisa dapat dapat keringanan ya biasanya. Nah, nanti bisa dikomunikasikan Pak. Saya kira nanti bisa ditindaklanjuti untuk didiskusikan dan saya kira sih terbuka ya untuk peluangnya gitu ya. Nanti saya akan coba komunikasi dengan teman-teman tim penerimaan mahasiswa barunya gitu, terkait ini. Hmm, Ini yang saya tanyakan di grup tadi, Prof. Oh ya 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 ya. Oke, nanti saya akan diskusikan dengan Pak Fahmi ya dan teman-teman. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Nur Effendi atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta dan terima kasih kepada Prof. Aziz atas jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya dipersilakan bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat room. Dan pastikan untuk mengisi presensi dan format yang telah saya kirimkan di chat room. Insya Allah materi akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik mengikuti kuliah Magister Ekonomi STICP, silakan untuk mengklik link daftar yang telah saya kirimkan di chat. Silakan Bapak Ibu jika yang bertanya dipersilakan. Oke, silakan ada lagi atau sudah cukup jelas? Silakan Ya, Bapak Ibu jika yang bertanya. ya mungkin sedikit tambahan informasi ya, sampai menunggu kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Eh, bahwa kami sampaikan bahwa program S2 ini kami sudah mendapatkan izin dari pemerintah, program yang formal ya dari Kementerian Agama, nanti gelarnya ME. Bapak Ibu bisa cek dokumen perizinan
itu di website ya pasca.sebi.ac.id. Demikian juga untuk akreditasinya ya. Jadi akreditasinya setelah izin keluar juga karena kami dipersyaratkan untuk langsung proses akreditasi prodinya. Alhamdulillah untuk akreditasi institusi SEBI baik sekali, dan kemudian akreditasi untuk pasca ini baik ya, karena ini akreditasi pertama dari Lamemba. Alhamdulillah. Jadi dan menurut aturan terbaru kebijakan pemerintah kan sebenarnya level akreditasi itu eh, hanya dibagi dua, nanti terakreditasi dan satu lagi unggul ya. Jadi yang baik sekali maupun baik itu nanti menjadi satu level terakreditasi sebenarnya. Jadi insya Allah secara legalitas perizinan maupun akreditasi sudah aman, dan nanti seluruh data Bapak Ibu juga akan masuk ke PDDikti. Bapak Ibu akan bisa cek kalau sudah menjadi mahasiswa, datanya di pangkalan data bisa dicek semuanya. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi secara program insya Allah ini semuanya sudah diupayakan betul untuk memenuhi standar ya, dan nanti Bapak Ibu bisa cek juga seluruh histori perjalanan SEBI untuk memantapkan diri gitu ya, bisa melihat track record termasuk di media sosial SEBI bisa dicek semua, alamat di Google Map-nya bisa dilihat, dan mungkin kalau perlu kami sarankan juga Bapak Ibu bisa datang ke kampus ya, bisa melihat suasana di kampus secara langsung. Nanti dari Senin sampai Jumat teman-teman biasanya full ya activity di weekdays ya, di jam kerja. Hari Sabtu biasanya ada perkuliahan-perkuliahan yang kelas hari Sabtu untuk mahasiswa satu juga berjalan juga biasanya di kampus. Jadi monggo kalau Bapak Ibu mau datang langsung dan kemudian memastikan berbagai aspeknya, nanti diskusi ketemu teman-teman juga dimungkinkan ya. Silakan. Selain bisa mencek seluruh berbagai hal yang ditanyakan, kami juga sudah menyiapkan website yang update gitu ya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dibutuhkan untuk jawabannya kami juga sudah berikan juga. Dan teman-teman di admin, saya kira di admin di Wakaf Mulia juga akan sangat responsif. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh lagi, nanti bisa jangan sungkan-sungkan ditanyakan ya. Insya Allah responnya akan cepat juga untuk menjawab berbagai mungkin pertanyaan ya, sehingga Bapak Ibu semakin mantap ya untuk melanjutkan pasca. Nah, kami sarankan juga Bapak Ibu ketika sudah mantap segera mendaftar untuk mengamankan kursinya ya, gitu ya. Meski nanti perkuliahan di bulan September, insya Allah mungkin nanti ada program yang sudah mendaftar lebih cepat, nanti ada program-program tambahan ya untuk training dan sebagainya. Demikian. Silakan Bu Tanti. Assalamualaikum Prof, izin bertanya. Ya, silakan Bu. Pada S1 beberapa tahun yang lalu, saya mengambil jurusan Muamalat Fakultas Syariah di Gontor. Nah, apakah jurusan yang saya ambil ini linear pada S2-nya ini? Oh iya, saya kira jurusannya untuk Fakultas Muamalah sangat linear ya Bu ya, karena ini sebenarnya programnya kan Magister Ekonomi Syariah dengan berbagai varian program konsentrasi ya. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang dari Fakultas Muamalah kemudian mendalami fikih muamalah itu relatif cukup dekat ya, cukup dekat dengan program ini, dan linear ya untuk program ini saya kira gitu ya. Dan kami sebenarnya juga tidak menutup untuk yang mau mengambil S2 di program ini harus linear S1-nya juga. Jadi teman-teman banyak juga yang dari pendidikan, dari teknik, dari program yang lain gitu ya. Selama mau melanjutkan di bidang ini ya kita terbuka ya. Dan mungkin bagi Ibu kalau nanti ke depan karena orientasinya ingin menjadi dosen yang dituntut linearitas, ya saya kira masih linear ya Bu ya, S1 S2-nya nanti. Kemudian
kalau mau lebih dipastikan lagi nanti waktu S3-nya. Karena biasanya linearitas itu dilihat di 2 pendidikan terakhirnya terutama ya. Gitu. Baik, Prof. Terima Ya, kasih. demikian Bu ya. Baik, terima kasih kepada Bu Tanti atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Prof. Aziz atas jawabannya. Eh, Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Ardiansah. Kuliahnya apakah ada beasiswa, Prof? Ya, untuk program beasiswa memang ada program yang sedang dikembangkan oleh STCB bekerja sama dengan teman-teman di Wakaf Mulia ya, Bapak Ibu. Tapi tentu ada syarat dan ketentuan berlaku ya, karena di program Pasca ini memang eh, eh, program beasiswanya lebih terbatas ya, karena bagi SEBI sendiri konsentrasi program beasiswa kami memang lebih banyak sekarang di S1 ya. Di S1 itu memang kita eh, eh, konsentrasikan banyak untuk program beasiswa. Jadi mungkin hampir 60% mahasiswa kami ini banyak dari teman-teman di daerah, sebarannya hampir 29 provinsi, kita ambil anak terbaik, banyak yang dari keluarga nggak mampu, asal mereka semangat kuliah, biasanya kita ambil, kemudian kita kerjasamakan dengan beberapa lembaga. Jadi memang effort besar kami untuk program beasiswa masih di level S1, tapi karena kita memahami bahwa ada kebutuhan untuk eh, beasiswa atau keringanan biaya di S2 ini, tentu eh, harus dikembangkan program ini. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku dan ada program khusus yang dikembangkan terkait beasiswa ini dengan teman-teman wakaf mulia, dan ada sesi khusus untuk menjelaskan tentang program beasiswanya ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa tinggalkan kontaknya untuk nanti bisa diberikan informasi lebih jauh ya terkait dengan program beasiswa terkait. Itu ya Mbak Ena ya. Insya Allah akan kami undang ke acara webinar atau Tanya Prof. ya silakan Bapak Saifuddin. Ya. Ini Prof, saya itu kan lulusan S1 Syariah Libya. Apakah bisa dimungkinkan untuk bisa melanjutkan S2-nya di SEBI? Karena Libya sendiri saya belum tahu kejelasannya apakah masuk di dalam daftar dikti apa belum apa tidak gitu, saya belum paham betul gitu kan. Dan Libya itu sendiri kan cabang daripada Universitas Jamiatul Imam Muhammad Ibnu Saudi yang ada di Riyadh gitu. Apakah dimungkinkan, Prof? Ya Pak, untuk teman-teman yang dari Libya memang ada beberapa yang sudah mengikuti program ini, Pak. Tapi memang yang harus dipastikan ini terkait dengan penyetaraan ijazah, Pak. Karena untuk Libya itu di di disamakan dengan teman-teman lulusan luar negeri, Pak. Jadi harus menyelesaikan penyetaraan ijazahnya, Pak. Jadi kalau yang teman-teman yang kemarin kami lihat itu beberapa yang sudah mungkin dimungkinkan untuk bisa lanjut itu adalah yang penyetaraan ijazahnya sudah beres, Pak. Jadi eh, kalau tidak salah penyetaraan ijazah Libya kan di Kementerian Agama ya, Pak. Jadi nanti ada satu desk yang bisa coba diurus, dipastikan. Nanti kalau misalnya eh, Bapak ingin mencoba nanti terus mendalami, nanti teman-teman di administrasi kami mungkin akan mencoba membantu Pak, mungkin kontak dan apa. Tapi tetap memang pengurusan untuk penyetaraan masing-masing mahasiswa tentu calon mahasiswa tentu yang harus menyelesaikan ya Pak. Gitu. Ya, ya. Jadi nanti eh, mungkin biar lebih aman, jadi tetap komunikasi terus dipantau, terus kemudian nanti syarat-syaratnya Bapak
bisa konsultasikan dengan teman-teman di admin gitu, dan mungkin juga pengalaman dari teman-teman sebelumnya nanti bisa jadikan acuan ya untuk bisa agar persyaratan penyetaraannya tadi aman gitu ya Pak ya. Gitu. Iya, Jadi iya. apalagi kalau lulusan yang senior biasanya terutama di aspek penyetaraannya ya. Hmm. Itu sih Pak. Tapi kemarin alhamdulillah ada beberapa yang sudah aman dan bergabung. Memang butuh effort untuk penyetaraan ini di kementerian ya. Kira-kira Pak Profesor ada bocoran nggak untuk penyetaraan itu gimana ini prosesnya? eh saya kebetulan tidak mendalam teknis, tapi kemarin beberapa teman-teman sudah ada yang punya pengalaman dan mungkin nanti akan bisa di-share Pak ke Bapak. Jadi nanti Bapak kontak ke admin saja agar diberikan informasi tahapan dan teknisnya dan menghubungi ke eh, Siap. siapanya Ya. di kementerian ya untuk Oke, proses oke. itu. Nanti bisa Oke, Prof. dikonsultasikan Pak gitu. Ah, 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 ah. Ya, ya, siap-siap. Ya memang ini untuk teman-teman yang Bapak Ibu yang lulusan luar negeri memang effort untuk sekarang ya karena data PDDikti harus diamankan, macam-macam penyetaraan dan sebagainya itu memang jadi hal yang krusial ya. Jadi memang harus dirapikan datanya untuk bisa nanti agar eh, ketika digunakan untuk data awal kita masukkan ke PDDikti sebagai mahasiswa baru di Pasca itu aman semua gitu. Jadi kami berusaha juga untuk menjaga itu semua ya. Jadi kami nggak akan bilang cepat-cepat oh, ya oke semuanya bisa gitu nggak. Tapi karena ini berkaitan dengan administrasi publik ya yang memang sangat ketat sekali dari pemerintah sekarang untuk proses pendidikan itu. Jadi memang effort untuk teman-teman lulusan luar negeri memang jadi jadi bertambah dan harus dipastikan penyetaraannya memang gitu. Jadi kami juga baru bisa nanti memproses kalau sudah ada karena kalau nggak memenuhi aspek penyetaraan tadi memang kita juga nggak bisa memproses menjadi mahasiswa nanti akhirnya waktu eh, kita mengurus penomoran ijazah nasional ini jadi problem gitu. Jadi makanya kami selalu menekankan untuk untuk mengecek nanti data-data terkaitnya agar aman ya di berikutnya begitu. Nah, tapi Bapak Ibu yang punya beberapa kendala terkait aspek itu nanti bisa konsultasi lebih teknis dengan teman-teman di admin. Ya, makasih, Prof. Baik, terima kasih kepada Bapak Saifuddin atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Prof. Aziz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Bawa Penihas. Izin mengajukan pertanyaan, Prof, mengenai penerimaan mahasiswa, khusus bagi yang mahasiswa yang menyelesaikan bukan skripsi, bisa diterima atau tidak, Prof? Eh, Bapak Ibu sekalian, jadi di perkembangan sekarang untuk penyelesaian program S1 kan dengan kebijakan kampus merdeka itu jadi sangat terbuka ya. Jadi opsi untuk bisa selesai S1 itu juga beragam. Ada tesis, skripsi, non skripsi itu kan sudah biasa. Jadi banyak ada laporan magang, ada bikin project, ada bikin paper, semuanya dibolehkan. Jadi tidak ada diskriminasi untuk melanjutkan di level S2 maupun S3 itu yang eh, skripsi non skripsi itu tidak ada, termasuk bahkan di luar negeri ya. Jadi nggak ada. Jadi siapapun yang sudah selesai S1 selama dia punya ijazah, punya transkrip, maka dia pasti bisa melanjutkan di S2. Nah, tidak ada masalah. Karena biasanya syarat yang akan dilihat adalah ijazah dan transkripnya kan, bukan bawa buku skripsinya.